Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast dakwah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, pusat informasi, edukasi dan juga motivasi dalam menebar cahaya ilahi dan rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang Risalatul Mahid bersama Ibu Ati Lum'atul Hauro. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Gandusari. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Monggo kita bahas tentang Risalatul Mahid pada kesempatan kali ini. Nggih, matur suwun Mbak Hani. Bagaimanapun pembahasan tentang Risalatul Mahid itu memang tidak pernah berhenti, karena problem-problem perempuan tentang permasalahan haid, nifas, istihadah itu adalah problem yang selalu ada dan semua perempuan pasti mengalaminya dengan kasus-kasus yang berbeda, sehingga kayak sebuah permasalahan yang memang itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dan kemarin kita memang kan sudah pernah membahas tentang Risalatul Mahid dan memang belum selesai juga. Kita masih di tataran pengertian haid dan kemarin batasan usia. Ya. Hari ini mungkin kita bisa membahas spesifikasi tentang warna dan sifat darah haid, termasuk juga larangan-larangan untuk wanita haid, dan nanti mungkin bisa ditambah dengan itu Mbak Hani, kalau paling banyak haid itu kan 24 jam ya. Iya. Terus paling sedikitnya haid itu kan 24 jam. Terus paling banyaknya kan 15 hari. Tapi kan di situ nggak seperti itu juga. Siklus haid itu kan tidak yang seperti kita bayangkan kemudian semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, kan tidak seperti itu. Jadi di sini nanti mungkin kita bisa bahas itu juga. Jadi sebelumnya Bu Ati bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya makna Risalatul Mahid dalam konteks syariat Islam dan mengapa penting bagi perempuan untuk memahami ilmu tersebut. Ya itu tadi Mbak Hani. Jadi artinya Risalatul Mahid itu adalah hal-hal yang terkait dengan haid. Bukan hanya haid. Perempuan itu kaitannya bukan hanya haid saja, tapi di situ juga ada nifas, juga ada istihadah. Kalau nifas kan setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian di situ ada istihadah. Istihadah itu berarti kan di luar darah haid ataupun darah nifas. Nah, problemnya sebenarnya perempuan itu tidak hanya di tataran haid itu juga, kadang-kadang juga terjadi misalkan kayak keputihan, keputihan. Misalkan itu kan juga problem juga. Ya kalau keputihannya itu sedikit, kalau keputihannya itu banyak, nanti terus sholatnya prosesnya bagaimana? Itu juga terkait sama pembahasan-pembahasan ini. Dan wanita haid itu bukan sekedar mengeluarkan darah juga, ada yang dilarang, kemudian ada yang larangan-larangan, kemudian nanti juga bagaimana bersucinya, terus penghitungannya dan lain sebagainya. Padahal setiap perempuan itu siklusnya, seperti yang saya sampaikan tadi, siklus perempuan haid itu berbeda. Mungkin saya sama jenengan saja juga berbeda. Pastinya. Ya, pas sucinya kebiasaannya berapa, kemudian kok keluar dari kebiasaan walaupun itu masih haid, itu kadang-kadang juga sudah menimbulkan problem. Artinya kenapa ini masih, kalau dihitung masih haid sih, tapi kok tidak seperti biasanya. Ini pasti ada sesuatu, mungkin capek, mungkin kondisi fisik yang terganggu, mungkin pengaruh hormonal, mungkin memang itu permasalahan-permasalahan ya Hina. Jadi gini, kalau terkait sama fikih perempuan itu sebenarnya terkait juga tentang kesehatan ya, kesehatan perempuan. Kita harus memikirkan juga tentang kesehatan perempuan. Salah satu dari kesehatan perempuan itu adalah kesehatan reproduksi itu. Jadi kesehatan itu pasti nggak cuma kesehatan jasmani saja kan, kesehatan rohani juga. Nah, kesehatan rohani itu kesehatan jasmani itu nggak cuma kesehatan yang terkait sama badan kita. Yang perempuan yang utama juga adalah tentang permasalahan reproduksi. Ada reproduksi itu kalau kita lihat ada praproduksi remaja. Nah,
terkait sama haid, remaja itu juga punya problem sendiri. Punya permasalahan tentunya. Iya, Iya. enggak kayak remaja kemudian belum mengalami hamil misalkan, belum mengalami masalah dalam hal-hal lainnya, nggak ada problem. Enggak, wong baru saja haid gitu aja kadang-kadang sudah muncul problem karena mungkin hormonnya belum stabil sehingga itu menimbulkan problem tersendiri gitu. Nah, itu praproduksi. Kemudian waktu produksi, artinya masa di mana perempuan itu dikatakan subur gitu nggih. Usia produktif. Usia produktif, usia subur 20 tahun sampai di bawah 40 lah misalkan, taruhlah itu. Itu adalah usia-usia produktif. Nah, di situ pasti akan juga muncul beberapa permasalahan, problem-problem ataupun hal-hal yang memang harus benar-benar kita perhatikan. Apalagi ini nanti masuk juga pasca produksi, mendekati menopause, kemudian nanti masuk di masa menopause. Itu yang namanya problem perempuan terkait dengan reproduksi, yang terkait juga dengan permasalahan haid itu juga tidak berhenti. Orang mau masuk masa menopause, ya, mau masuk masa menopause itu kadang-kadang haidnya dikit-dikit gitu, tapi sucinya juga dikit, headnya juga dikit, gitu. Iya, ada juga yang headnya banyak. Kenapa ya kok nggak seperti biasanya? Banyak sekali permasalahannya. Kemudian juga berkaitan dengan sifat, ya. Dalam pembahasan fikih dikenal dengan istilah sifat-sifat darah, gitu. Bisa dijelaskan berarti apa saja sifat-sifat darah haid dan apakah warnanya, baunya maupun teksturnya? Memang kan beda-beda setiap tahapan itu. Ya, monggo. Sifat darah haid yang terkait sama warna itu ada 5. Ya, ada 5. Ada hitam. Hitam itu kalau yang sehat itu sebenarnya sih nggak kok yang hitam pekat gitu, kayak rok saya ya. Tapi nggak kelihatan di permisah PDKT. Ya. Nggak hitam yang kayak gitu. Orang menyebutnya kadang-kadang tiramisu, agak kecoklatan coklat, tapi yang coklat tua gitu ya, itu hitam. Kemudian ada yang merah segar, merah biasa kita sering lihat merah. Kemudian ada yang agak kuning tapi masuk kemerahan, orange ya, orange. Kemudian ada kuning. Setelah itu lepas dari kuning itu ada yang keabu-abuan, keruh lah kalau kita ambil posisi keruh ya, agak keabu-abuan gitu. Nah, itu ada juga yang sifat darah selain warna itu ada kental, berbau. Iya. Bukan bau khas darah tapi memang ada bau amis, agak bacin amis gitu ya. Khas darah itu sebenarnya amis. Kalau kita katakan darah nggak berbau, ya salah, darah pasti berbau. Ada yang anyir juga. Iya. Gitu, kemudian berbau, kemudian ada kental sekaligus berbau, encer dan tidak berbau. Nah, kenapa ini kemudian menjadi penting? Iya, menarik ya. Iya. Kenapa sifat saja kok dibahas? Perempuan keluar darah haid sifat apa saja kenapa sih dibahas? Gitu? Apa kaitannya? Jelas ada kaitannya. Kenapa? Karena hukum-hukum istihadah nanti kadang-kadang kalau terjadi istihadah bisa saja kita harus memperhatikan warna darah itu. Jadi kan kita perempuan itu kalau haid, nggih, pemirsa PDKT mungkin yang perempuan nanti bisa mencocokkannya, bisa mencocokkan. Tapi laki-laki juga harus tahu. Jadi bapak-bapak juga harus tahu. Nanti kalau istrinya enggak tahu bisa ngasih tahu, kayak bisa gitu. ngasih tahu atau menyuruh istrinya untuk mencari tahu. Iya, betul. Nah, itu dalam misalkan kita kurun waktu haid 7 hari, pasti di kurun waktu 7 hari itu haid normal loh ya, haid wajar. Kita nggak mungkin mengeluarkan satu jenis warna darah saja, pasti ada beberapa warna kan di situ, Mbak. Di awal-awal coklat ataupun flek-flek seperti itu, kemudian merah kalau saya sendiri seperti itu. Semakin kesini semakin orange dan kemudian putih gitu ya. Iya. Nah, darah itu juga nanti terkait ada qawi sama dhaif. Jadi misalkan darah hitam, kental, berbau itu paling qawi, paling kuat daripada yang darah hitam tapi tidak kental, tidak berbau, atau hitam tapi kental saja tapi nggak berbau. Otomatis ini ya lebih lemah daripada darah hitam, kental, berbau. Kalau darah hitam, encer, dan darah merah kental itu sama. Dari segi kekuatan statusnya sama. Jadi nanti yang paling kuat mana? Yang paling kuat adalah yang keluar terlebih dahulu. Nah, ini nanti kan terkait sama kalau terjadi istihadah. Kalau nggak terjadi ya pokoknya kita tahulah bahwasanya darah yang keluar itu
nggak cuma satu macam warna saja, tapi ada banyak macam warna dan juga banyak macam sifat. Makanya perempuan harus punya catatan. Betul. Kapan kita mulai mengeluarkan darah, sholat apa yang ditinggalkan. Kemudian harus punya tabel seperti itu, harus dicatat, punya tabel. Gitu. Kita bisa termasuk enak. salah satunya, misalkan hari ini tanggal ini keluar darah warnanya merah, nanti keluar darah warnanya hitam, kontol pisan, mambu pisan. Satu contoh seperti itu. Jadi memang para sahabat PDKT yang belum memiliki catatan, bisa. Harus nggih Mbak Hani. Harus ya, karena juga untuk mengevaluasi kesehatan kondisi kita bagaimana, kan kaitannya pengaruh hormon juga berarti bagaimana perempuan itu mengeluarkan darah yang kuat itu tadi, yang biasa maupun yang lemah itu statusnya bagaimana. Ini sangat penting juga bagi perempuan tentang menghodok sholat juga nanti, tapi pembahasan di lain kesempatan karena ini sifatnya bersambung Risalatul Mahid ini ya. Dan sangat menarik bagi kita para perempuan yang khususnya masih mengalami siklus haid. Terus seringkali tidak mengalami siklus haid juga boleh banget gitu. Bagi anak-anak yang belum haid mungkin bisa mempelajari juga untuk bekal nanti ketika sudah haid tahu ilmunya seperti itu. Nanti kan para pemirsa ini bisa bertanya di chat ya, di live chat kita. Seringkali perempuan itu mengalami haid tidak hanya dengan sifat-sifat darah, tapi juga perlu tahu batasan syariatnya. Nah, apa saja sih yang diperbolehkan maupun dilarang ketika kita sedang mengalami siklus haid tersebut, Mbak? Monggo dijawab. Yang pertama tentunya yang kita dilarang untuk waktu haid itu yang pertama sholat. Ya, sholat itu tidak wajib diqodho. Tidak wajib diqodho, bahkan haram kalau dikerjakan dan tidak wajib diqodho. Kemudian puasa, kalau puasa Ramadan otomatis nanti wajib diqodho. Terus ada tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Kemudian ada itikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Kemudian ada sujud, baik itu sujud syukur maupun sujud tilawah. Kemudian berdiam diri, masuk masjid ya. Masuk masjid, kalau itikaf kan berdiam diri kalau masuk masjid, tapi kalau masuk masjidnya ada catatan Mbak Hani. Kalau masuk masjid itu kalau memang masuk masjid kemudian memang takut kalau talwis ya, takut kalau itu jatuh. Artinya kan kita masuk masjid itu bisa jadi nggak lama, kayak murur ya, kayak lewat gitu nggih. Nah, ketika lewat itu memang dikhawatirkan mungkin banyak, kemudian dikhawatirkan jatuh itu. Kalau mungkin cuma lewat dan memang sudah tidak dikhawatirkan jatuh, darahnya itu tidak dikhawatirkan mengotori masjid, beberapa pendapat memperbolehkan. Kemudian membaca Al-Quran, termasuk juga menyentuh Al-Quran. Kemudian menulis Al-Quran itu menurut sebagian ulama. Kemudian bersuci. Jadi satu contoh misalkan kalau misal nanti saja saya selesaikan dulu bersetubuh. Betul. Kemudian dicerai atau ditalak. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan sih Mbak Hani. Dulu saya pernah mendapat pertanyaan. Kalau misalkan malam suami istri selesai melakukan hubungan, terus mandinya mau subuh, bengi-bengi adem ya Mbak Ani ya. Betul. Mandinya mau subuh. Ditunda. Mandinya mau subuh gitu. Nah pada akhirnya ini nanti ternyata mau subuh itu kok dia kedatangan tamu haid. Nah ini nanti gimana mandinya? Saya pernah ditanya seperti itu. Atau Mbak Ani juga mau nanya? Nggak saya jawab kalau tidak ada nanya. Iya, ini mungkin permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan monggo bagaimana panjenengan menyikapi ketika ada pertanyaan seperti itu? Karena kalau wanita yang sedang haid, sedang dalam kondisi hadas besar itu kan dilarang bersuci. Jadi mandinya dari mandi jenabat itu juga ditunda sampai dia selesai bersuci, selesai haid. Jadi bersucinya itu nanti setelah selesai haid, jenabatnya kemudian juga haidnya. Nanti bersucinya, bersuci loh, bukan artian oh berarti saya nggak boleh mandi ya, bukan sih sebenarnya nggak seperti itu. Bersuci itu kan ada
ada rukunnya ya, ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti ya kita mandi. Kalau mandi ya tetap boleh. Masa yo bangun keringatan dan lain sebagainya nggak mandi kan juga alangkah indahnya. Panjenengan tadi kan menyampaikan bahwa sholat itu ketika haid tidak usah dihodok katanya. Kan ada pengecualian ya. Ketika kita kok waktu duhur sudah masuk waktu duhur kok dereng sholat sudah kedayawan haid. Besok kan ketika sudah suci juga harus menghodok sholat yang kita tinggal. Itu ada garis. Ada pengecualiannya. Karena memang misalkan keluar haidnya jam sekitar jam 12 misalkan, katakanlah ya. Padahal jam 12 itu kan sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, kita belum melaksanakan. Kita melaksanakannya 12:30 atau jam 1. Moro-moro ketika mau wudhu di kamar mandi. Ternyata sudah keluar tamunya. Jadi ketika sudah selesai haid, kita juga wajib menghodok atau mengganti. Gitu berarti. Sangat menarik pemirsa. Kalau pembahasan tentang haid itu tidak ada waleh-walehnya, pasti ada permasalahan-permasalahan di antara kita sebagai perempuan. Banyak juga ada yang siklusnya itu tidak lancar gitu nggih. Seperti 3 hari haid, kemudian suci, 3 hari 2 haid. hari. Nggih, jadi 3 hari haid, kemudian suci, sudah sesuci, sudah mandi wajib, sudah melaksanakan sholat itu 2 hari, kemudian kok keluar lagi 5 hari, niku pripun? Saya tak orek-orek dulu. 3 hari haid. 3 hari haid, terus sucinya 2 hari. 2 hari. Ya. Kemudian haid terus lagi 5 hari. Nah, ini sering kali terjadi, Mbak Ni. Iya. Jadi dilema kan kadang ibu-ibu itu ya. 3 hari haid, 2 hari suci, kemudian 5 hari ternyata haid. Nah, di sini kalau kita jumlahkan aksarul haid, paling banyaknya haid itu kan 15 hari. Jadi kalau 3 tambah 2 tambah 5 itu kan masih 7, 8, 9, 10. Masih 10 hari kan, belum 15 hari. Maka di sini hukum semuanya adalah hukum haid. Kita haidnya jadinya adalah 10 hari. Kalau diambil tengah-tengah, jarak antara haid yang pertama sama haid yang kedua itu kan masih 2 hari. Belum 15 hari juga kan, masih 2 hari. Jadi ini secara hukum, walaupun yang suci 2 hari ini tadi secara hukum dia haid. Dihitung haidnya berapa? 10 hari. Sholatnya gitu. Bagaimana? Enggak apa-apa, kadung sholat tau, kita mana tahu. Ada juga yang nanya loh, Mbak, ini kan masalahnya kalau itu pas bulan Ramadan kan seperti itu. Terus posoku yang 2 tadi gimana? Kenjret nang tengah-tengah. Lah saya juga sering ditanya seperti itu. Lah itu kan masih siklus haid gitu. Berarti ya dikodok ya. Iya, hutangnya jadi 10 hari nih, utuh 10 hari. Bukan 10 dikurangi 2, tapi genap 10 hari. Sudah puasa itu. Tapi tadi, kalau yang 2 hari itu satu contoh, misalkan saya kan haidnya biasanya 7 hari misalkan ya. Saya haidnya biasanya 7 hari, ini sudah 3 hari kok saya suci. Saya tunggu sampai 7 hari saja, ya tetap enggak bisa. Jadi ketika harus sudah selesai haidnya, sudah berhenti, sudah nggak keluar darah, ketika kita melihat pakai kapas, ya mohon maaf, pakai kapas dimasukkan ke farji, keluarnya sudah bersih, putih, kok berarti ini kan sudah suci ya, kok dia tidak bersuci, ya nggak boleh kan, pada akhirnya kan tetap harus bersuci, walaupun ternyata pagi suci, malamnya keluar lagi. Apalagi kalau yang ibu-ibu yang pakai kontrasepsi, sering sekali seperti itu. Jadi haid, kemudian suci, haid lagi, dan seperti itu seterusnya, sampai ada yang bilang ke saya itu 4 kali seperti itu. Tapi ya kita kembali lagi ke hukum syariatnya itu tadi, yang mana kalau haid itu maksimalnya 15 hari. 15 hari. Kok lebih dari itu berarti masuknya istihadah dan juga harus melaksanakan ibadah mahdhoh ya. Sholat dan yang sebagainya. Terus walaupun terputus-putus kayak ini tadi contohnya seperti ini ya, ini sebenarnya contoh yang jenengan ajukan tadi secara hukum sih enak ya. Artinya kita haid itu, tapi kan ada juga sih mungkin yang bisa saja kita makna itu bukan haid. Betul. Ada yang namanya darah
penyakit itu tadi, Nggih, istihadah. darah istihadah itu tadi. Banyak juga yang ada polip rahim, kemudian sudah menopause tapi ternyata masih mengeluarkan darah. Ternyata itu kan bukan dari jalannya haid gitu. Ada Di luar nggih. itu kan juga masuknya apa? Ada yang bilang seperti itu. Ada pertanyaan yang masuk ke ibu-ibu itu, saya itu sudah menopause tapi kok masih mengeluarkan darah. Dari Tapi sekian ternyata tahun. bukan dari Bukan. jalur haid. Tapi ketika periksa ke dokter itu polip rahim. Ada seperti itu. Itu kan juga permasalahan yang ya kita harus kaji bersama. Lah takutnya dia itu apakah ini haid lagi? Padahal sudah dinyatakan menopause, ternyata bukan. Gitu. Dan masih banyak juga, meskipun masih cewek-cewek juga mengalami istihadah atau men yang berkepanjangan itu tadi, maksudnya sampai istihadah. Itu juga berhubungan dengan kesehatan yang mana ketika banyak mengeluarkan haid juga ada istilah anemia. Nggih. Iya, Seperti itu. pada akhirnya ternyata kita pun harus mewaspadai beberapa hal nggih, karena terkait dengan permasalahan haid tidak hanya sekedar itu saja. Orang haid terlalu banyak juga bisa mengakibatkan masalah. Terlalu sedikit juga masalah. Penggunaan alat kontrasepsi juga jadi masalah. Makanya kadang-kadang saya juga mikir ya, gimana ya kalau misalkan perempuan itu alat kontrasepsi ini bukan sesuatu hal yang nggih nggak apa-apa sedikit Demo tentang mungkin nggih, KB. bukan. Artinya gini, ya memang kita diperbolehkan juga sih perempuan itu tentang permasalahan kesehatan untuk memilih sebenarnya nggih. Dalam konteks kesehatan kita diperbolehkan juga untuk memilih jarak, membuat jarak kehamilan dengan cara KB. Tapi kan juga dibicarakan juga antara pasangan itu KB yang sesuai, sing KB siapa. Nggak salah juga sih misalkan para bapak-bapak sahabat PDKT kalau misalkan ber-KB mungkin juga bisa saja terjadi. Karena menurut komunikasi antara belah pihak juga. Bayangkan KB itu juga head sakit, melahirkan sakit. Hamil sakit wanita itu juga. banyak pengorbanannya. Enggak juga sih tapi sebenarnya. ya sesuai dengan porsinya gitu. Memang kodratnya seperti kuat itu. Kok, perempuan itu pasti kuat untuk menanggung itu. Ibaratnya laki-laki mungkin karena memang ya Allah menciptakan yang head itu perempuan. Karena dia kuat. Iya, makanya Allah menciptakan juga kekuatan di balik itu juga. Kalau misalkan tidak dilengkapi dengan yang dimiliki perempuan, mungkin kemudian laki-laki mengalami head nggak kuat pastinya mati. Iya, bisa melahirkan 10 anak kalau orang dulu kan seperti itu. Dan itu juga diparingi kuat dan sehat. Dan mungkin sekian ya berarti. Besok kita sambung lagi biar pemirsa yang di rumah itu juga penasaran. Besok bahas apa lagi ya tentang Risalatul Mahid ini. Ada penasaran dan kelanjutannya. Dan luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Dan mudah-mudahan bisa menjawab problematika, permasalahan-permasalahan perempuan di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Dan nanti para sahabat PDKT bisa kok mengajukan pertanyaan. Insya Allah kita jawab nanti di via WA bisa atau di email juga bisa. Selanjutnya di sesi selanjutnya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bu Ati. Mudah-mudahan menjadi amal hasanah bagi panjenengan dan bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.